Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Yusupinata dari kelas D3 RPLA 4401 dengan NIM 67062010046. Nah, jadi di sini kita memiliki sebuah study case, yaitu Dita yang ingin pergi jalan-jalan nih ceritanya gitu kan. Nah, dia tuh pengen pergi jalan-jalan ke kota-kota berikut. Nah, dia di sini itu pengennya mengunjungi kota yang berdekatan dahulu dan juga menyusuri kota yang nanti lebih jauh. Nah, itu. Jadi dia akan memilih di antara kedua cara tersebut. Nah, kalau kita analisa datanya, eh Dita ingin agar semua kota berdekatan berkunjungan terlebih dahulu. Nah, berarti sistem ini adalah menggunakan cara BFS atau breadth first search, di mana setiap yang berdekatan maka akan ditelusuri lebih dahulu. Nah, kalau cara yang B, menyusuri kota yang semakin jauh dari London, berarti ini menggunakan DFS karena dia mendalami dari satu titik tertentu. Nah, jadi kalau saya jalankan codingan yang sudah saya buat, yaitu ini. Nah, cara yang pertama yaitu A, mengunjungi kota yang berdekatan dahulu. Maka yang keluar itu adalah A. London, D. Salisbury, 3. Bristol, 4. Birmingham, Cardiff, 6. Manchester, 7. Kingston, 8. Liverpool, Newcastle, Glasgow, dan juga Edinburgh. Nah, kalau kita lihat dari gambar berikut, nah, coba kita samping-sampingkan. Nah, kalau kita lihat London ada di sini. Lalu dia ke Salisbury, makin dekat. Baru Bristol, lalu ke Birmingham, lalu ke Cardiff. Nah, ini tuh polanya berdekatan. Dari sini kemari, terus dia masuk kemari, lalu dari sini dia kemari, dia tuh berdekatan gitu, saling berdekatan. Nah, karena ini udah dimentokin gitu, nah baru dia ke Cardiff. Cardiff dia backtrack, baru dia ke Manchester, lalu ke Kingston. Nah, di Manchester, maksud saya di Manchester, dia itu ke Liverpool. Nah, setelah dia dari Liverpool, dia backtrack. Lalu dia search lagi datanya, dia ke Newcastle, itu di I, dan juga ada di G, yaitu Glasgow dan juga Edinburgh, meneruskan dari si Newcastle. Nah, seperti itu. Ini kalau kita telusuri dengan cara BFS atau breadth first search. Nah, data ini sudah saya kelompokkan ke dalam sebuah note. Nah, jadi di note ini saya juga sudah mengkomentari huruf agar ini mempermudah saya untuk mencari matriksnya nanti dari si matriks bersisian. Nah, jadi sudah saya cocokkan sama pada data yang ini. Nah, list kota yang ini saya cocokin. Nah, jadi itu untuk yang breadth first search. Nah, gimana kalau yang DFS atau depth first search? Nah, kalau kita lihat, nah dia itu ke London, lalu ke Birmingham, lalu ke Kingston, lalu ke Newcastle, lalu ke Edinburgh, lalu ke Glasgow, lalu ke Manchester, dan Liverpool. Nah, setelah ini dia backtrack kembali, karena sudah tidak ada yang ke sana, maka dia akan ke Cardiff. Setelah Cardiff dia backtrack baru ke Bristol dan juga Salisbury. Nah, ini untuk cara yang DFS.
Nah, lalu ketika kita sudah mendapatkan data ini, maka penyelesaian si Dita pun selesai. Nah, kalau kita ambil kesimpulan, maka pada data yang bersifat DFS, dia itu akan pergi ke yang lebih jauh berdasarkan data yang ada, lalu backtrack jika datanya tidak ditemukan, dan mencari lagi data yang memiliki cabang yang lain. Ketika cabangnya habis, maka data yang dicari pun akan selesai. Nah, berbeda halnya dengan BFS. BFS tadi, dia mencari data dengan cara berbarengan, terus ketika nanti mentok, ya udah backtrack, lalu cari lagi dengan cara yang berbarengan. Nah, seperti itu. Nah, kalau saya boleh jelaskan maksud dari codingan ini, nah di sini ini untuk membaca not si datanya. Lalu saya membuat agency matrix atau matriks bersisian. Nah, lalu saya menghitung notnya. Nah, ini akan berhubungan pada BFS yang ini nantinya. Nah, baru saya print untuk yang atasnya itu supaya kelihatan gitu ya, dia memilih cara apa. Lalu kita count lagi dari matriksnya dengan not pertama. Nah, jika kita telusuri BFS-nya lebih dahulu, BFS ini kelihatan ya, dia menggunakan yang namanya queue. Nah, sifat queue yaitu antrian, dia itu sifatnya FIFO, first in, first out. Yang masuk duluan, ya dia keluar duluan. Nah, seperti itu. Bersamaan dengan array list, di sini ada array list dengan ketetanggaannya, lalu ada pengkondisian dengan mereturnkan nanti ke tetangganya. Nah, di sini dia itu mendapatkan indeks dari pencarian pada J. Nah, tadi kan kita menemukan add node. Nah, add node tadi akan menambahkan ini, nantinya akan ditambahkan untuk melakukan pencarian node-nya tadi di bagian si BFS. Nah, baru kita print datanya. Nah, seperti itu. Nah, selesai untuk yang BFS. Nah, lalu bagaimana dengan yang DFS? Sama, saya menggunakan matriks bersisian juga. Nah, di sini sama, data yang saya masukkan tidak berbeda. Begitu juga dengan matriks bersisiannya. Nah, dan seterusnya sama, tidak ada perbedaan. Cuman beda peletakan pada pemanggilan data yang akan kita hitung. Nah, data yang kita hitung ada di DFS. Nah, di file ini kita menggunakan sistem yaitu namanya stack. Nah, ini dia. Saya mengimport utility stack untuk melakukan perhitungan pada si DFS. Karena DFS sendiri yang dia itu menggunakan fungsi stack. Nah, seperti itu. Nah, untuk stack sendiri itu dia menggunakan sistem LIFO atau last in first out. Nah, jadi yang masuk paling atas itu bakal ketimpa apabila ada yang masuk lagi, kayak buku yang bertumpuk gitu. Nah, lalu di sini sama, saya juga melakukan print nantinya, nggak ada perbedaan juga, cuma bedanya di sini nih. Nah, saya melakukan print menggunakan loopingan while dan pengkondisian if. Nah, untuk not ya, selayaknya untuk pengambilan data ya, gak ada yang aneh-aneh. Mengambil datanya, apakah pengecekan datanya setelah dituju atau belum, lalu mengeset visited si datanya. Nah, begitu. Nah, jadi dengan begitu masalah yang ada pada data ini sudah selesai kita selesaikan. Jadi Mbak Dita udah bisa jalan-jalan ke kota sesuai dengan keinginan dia. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Nun wal qalam wa may yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.